Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Atikawati. Saya adalah dosen pada program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video berikut ini akan ditampilkan 3 aspek di bidang pengajaran, yaitu aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Di Sekolah Pascasarjana, saya tergabung dalam tim teaching yang mengampu mata kuliah pengelolaan sumber daya lingkungan dengan bobot 3 SKS pada semester 1 di program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan. Mata kuliah yang saya ampu ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengelolaan atau manajemen lingkungan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengelolaan sumber daya lingkungan mempelajari konsep, prinsip, pendekatan, dan strategi pengelolaan sumber daya lingkungan secara terpadu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kajian teoritis, studi kasus, dan analisis kebijakan. Mahasiswa diharapkan mampu menggali akar masalah pengelolaan lingkungan dan merumuskan solusi yang inovatif dan adaptif dari permasalahan tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, menganalisis konsep dan akar masalah pengelolaan lingkungan. Yang kedua, menganalisis metode pendekatan pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Dan yang keempat, mengintegrasikan berbagai pendekatan multidisiplin ilmu dalam penyusunan strategi atau solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka terdapat 6 materi pokok dalam mata kuliah ini. Yang pertama, konsep pengelolaan lingkungan. Yang kedua, akar masalah pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, metode pendekatan pada masyarakat dalam menyelesaikan masalah pengelolaan lingkungan. Yang keempat, studi kasus masalah lingkungan perkotaan. Yang kelima, kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Dan yang keenam, strategi inovatif dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Agar capaian pembelajaran dapat tercapai dan menghasilkan lulusan yang berkompeten serta profesional, maka metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain, yang pertama ceramah atau kuliah, dan yang kedua case-based learning atau CBL. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi dasar seperti konsep dan akar masalah pengelolaan lingkungan. Dosen memberikan penjelasan secara teoritis yang dilengkapi dengan contoh-contoh aplikatif untuk memudahkan pemahaman mahasiswa. Sedangkan case-based learning atau CBL merupakan metode utama dalam pembelajaran pada mata kuliah ini. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis studi kasus nyata seperti permasalahan banjir perkotaan, sampah, polusi plastik untuk menghasilkan strategi atau solusi yang inovatif. Sedangkan bentuk pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama kuliah, dan yang kedua adalah praktik lapangan atau kuliah lapang. Kuliah dilakukan secara luring melalui tatap muka di kelas ataupun secara daring melalui Zoom meeting maupun Google Meet. Praktik lapangan merupakan kegiatan lapangan yang dilakukan bekerja sama dengan praktisi untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mempraktikkan teori dan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan. Assessment. Mata kuliah ini menggunakan beragam metode assessment yang dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK secara komprehensif. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan dengan penekanan pada kemampuan analisis, penerapan konsep, kolaborasi, dan komunikasi ilmiah. Jenis-jenis asesmen yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi case-based learning. Mahasiswa diminta untuk menganalisis studi kasus nyata terkait permasalahan-permasalahan lingkungan seperti banjir perkotaan, sampah, polusi plastik, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat tugas individu atau kelompok, serta UTS dan UAS.
Alasan pemilihan metode asesmen yaitu CBL yang memiliki indikator penilaian sebesar 52% adalah karena mata kuliah ini berbasis studi kasus. Kemudian tugas sebesar 18% untuk mengukur secara komprehensif kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah, sehingga mampu mendorong pembelajaran mendalam atau deep learning. Selain itu, terdapat UTS dan UAS masing-masing sebesar 15% untuk mengukur tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode tertentu. Melalui UTS dan UAS, dosen dapat mengevaluasi sejauh mana mahasiswa telah menguasai konsep, teori, metode, dan kemampuan analitis yang menjadi target pembelajaran. Adapun penilaian menggunakan rubrik sebagai berikut. Untuk rubrik penilaian CBL meliputi identifikasi permasalahan dengan bobot 20%, analisis kasus dengan bobot 25%, evaluasi alternatif solusi dengan bobot 20%, rekomendasi strategis dengan bobot 20%, dan komunikasi ilmiah yang mencakup presentasi dan diskusi dengan bobot 15%. Dengan skor sangat baik 4, baik 3, cukup 2, dan kurang 1. Sedangkan untuk rubrik penilaian praktik lapangan atau kuliah lapang meliputi persiapan kegiatan lapang dengan bobot 10%, kemampuan observasi lapangan dengan bobot 25%, pengumpulan data dengan bobot 20%, analisis permasalahan hasil dengan bobot 20%, rekomendasi pengelolaan dengan bobot 15%, serta presentasi atau laporan kuliah lapang dengan bobot 10%. Dengan skor sangat baik 4, baik 3, cukup 2, dan kurang 1. Kedua rubrik tersebut saling melengkapi, di mana CBL mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, sedangkan kuliah lapang untuk mengukur kemampuan mengintegrasikan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Kombinasi keduanya sangat sesuai untuk mata kuliah pengelolaan sumber daya lingkungan pada jenjang magister karena mencakup kompetensi analitis, teknis, dan profesional yang diharapkan dari lulusan. Selamat siang Mas dan Mbak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, Baik. sehat. Ya, alhamdulillah. Kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Share screen. Apakah sudah terlihat? Siap sudah Bu, Udah, Bu. tinggal Udah, di Bu. slide slow Saya aja. slide dulu. Oke. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari ya Mas Mbak terkait akar masalah dari penyebab kerusakan lingkungan. Jadi ada 3 paradigma atau cara pandang. Yang pertama ada antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Yang ternyata yang menjadi akar masalah penyebab kerusakan lingkungan adalah antroposentrisme yang memandang bahwa lingkungan itu berhak untuk dieksploitasi oleh manusia secara besar-besaran seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan lanjut materi metode pendekatan pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah lingkungan pada mata kuliah pengelolaan sumber daya lingkungan di Prodi Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan atau PSLP. Nah, kita ketahui bahwa sudah sangat banyak sekali masalah lingkungan dan ini ada di sekitar kita. Mulai dari yang pertama itu pencemaran ya Mas dan Mbak. Dari pencemaran saja ada pencemaran air. Air ada tanah, sungai, laut, dan sumber air lainnya. Kemudian ada juga pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara. Berikutnya ada limbah dan sampah. Yang di sana ada limbah industri, masalah limbah domestik, terutama rumah tangga yang kita hasilkan sehari-hari. Kemudian ada juga limbah dari
produksi pertanian kita. Kemudian ada masalah kerusakan hutan yang terdiri dari adanya alih fungsi lahan, kemudian penebangan liar, kemudian ada juga pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Berikutnya ada rusaknya ekosistem laut akibat adanya overfishing, kemudian penggunaan bahan peledak dan bahan kimia yang masih digunakan sampai saat ini untuk menangkap ikan. Berikutnya ada kerusakan mangrove yang kita rasakan terutama yang tinggal di pesisir utara Pulau Jawa, begitu ya. Kemudian ada juga masalah abrasi akibat penebangan hutan bakau, kemudian tidak adanya sempadan pantai dan juga eksploitasi karang dan pasir karena kita punya sangat banyak sekali sumber daya tersebut. Kemudian kerusakan lahan akibat pertambangan dari Sabang sampai Merauke ya Indonesia ini sangat banyak sekali kegiatan pertambangan baik itu pasir, emas, batu bara, nikel gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian menurunnya keanekaragaman hayati akibat perburuan liar, adanya jual beli tumbuhan dan hewan yang dilindungi, kemudian adanya alih fungsi lahan, sehingga keanekaragaman hayati kita semakin menurun gitu ya. Bahkan ada yang sampai terancam punah akibat pencemaran juga, pencemaran sungai, air laut, polusi plastik, yang banyak sekali hewan-hewan yang ada di pesisir itu sampai mati begitu. Kemudian ada banjir akibat berkurangnya daerah resapan air karena banyaknya alih fungsi lahan digunakan untuk permukiman, kemudian untuk apa namanya industri, tambang dan sebagainya. Kemudian masalah sampah juga yang mengakibatkan banjir karena masih banyak sekali masyarakat perkotaan yang membuang sampah di selokan. Kemudian masalah longsor, perubahan iklim, kekeringan, kerawanan pangan dan air, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Itu yang kita rasakan sampai saat ini dan ada di sekitar kita. Nah, untuk itu masalah-masalah lingkungan tersebut yang sangat kompleks dan banyak sekali, diperlukan metode pendekatan pada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada 7 pendekatan, Mas dan Mbak, yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah lingkungan. Yang pertama, dimulai dari pendekatan partisipatif, kemudian yang kedua ada pendekatan edukasi dan penyadaran, berikutnya ada pendekatan sosial dan budaya, kemudian ada pendekatan ekonomi, ada pendekatan teknologi tepat guna, ada pendekatan kolaboratif, dan juga pendekatan hukum dan regulasi. Yang pertama ada pendekatan partisipatif. Nah, ini masyarakat dilibatkan langsung dalam proses identifikasi masalah, kemudian perencanaannya seperti apa hingga pelaksanaan solusi. Biasanya kita ada PRA gitu ya, Participatory Rural Appraisal, di mana kita sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah lingkungan yang ada di desanya. Contohnya melalui musyawarah kampung gitu ya. Misalkan kita mau menentukan sistem pengelolaan sampah. Nah, ini Mas dan Mbak juga pasti sudah tidak asing gitu ya dengan bentuk musyawarah desa. Dan yang bagi yang aktif di Karang Taruna juga di desanya masing-masing juga pasti sering ikut terkait musyawarah desa ini. Berikutnya ada pendekatan edukasi dan penyadaran, yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari kerusakan lingkungan. Melalui penyuluhan, kemudian kampanye lingkungan, program sekolah hijau, Green Campus. Nah, ini kemarin Sekolah Pasca Sarjana berhasil meraih juara umum, Mas dan Mbak. Apa SDGs gitu ya, se-Universitas Brawijaya. Jadi kita menang gitu. Kemudian ada juga Green Office di mana sekarang instansi ataupun kantor-kantor pemerintahan juga sudah sudah apa mulai diberlakukan adanya lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, contohnya misalkan untuk penyuluhan, ini ada dari tim penggerak PKK, kemudian dari mahasiswa KKN gitu ya. Bisa juga dari kegiatan pengabdiannya dosen dan mahasiswa, penelitiannya, kemudian ada juga kampanye lingkungan. Gitu, kita apa namanya terkait peringatan keras, larangan buang sampah dan lain sebagainya. Berikutnya ada juga program sekolah hijau. Ini beberapa teman juga ya ngambil tesis ya bertema sekolah hijau seperti Mas Abrian juga tesisnya. Ini juga di sekolah-sekolah kita sekarang berlomba-lomba untuk meraih apa kategori adiwiyata gitu ya. Ini ada yang buat ekobrik untuk meja dan kursi, kemudian ada tempat sampah terpilah, dan ada juga yang sekarang setiap Jumat juga ada setoran terkait limbah minyak jelantah dan juga botol bekas. Beberapa sekolah sudah menerapkan itu.
Nah, ini di sekolah pasca sarjana sendiri, Mas dan Mbak. Jadi di beberapa sudut kita sudah mendorong mahasiswa untuk membawa tumbler sendiri, botol minum yang bisa diisi. Kita sediakan gitu ya dispenser. Kemudian ada juga sumur injeksi. Kemudian sekarang untuk pelaksanaan ujian terbuka doktoral itu sudah tidak diperkenankan memakai karangan bunga, tapi diganti dengan bibit tanaman atau pohon gitu ya, pohon yang bisa ditanam. Kemudian ujian kita juga sudah memakai paperless, jadi Mas dan Mbak tidak perlu lagi mencetak gitu ya berupa printout, cukup soft copy yang dikirimkan ke bagian akademik. Kita juga sekarang sudah memiliki tempat sampah terpilah. Kemudian berikutnya ada pendekatan sosial dan budaya. Nah, ini menggunakan nilai-nilai lokal, tradisi, atau kearifan lokal sebagai dasar solusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Contohnya, kita punya suku Baduy Dalam ya, yang sampai saat ini masih sangat patuh terhadap aturan adat atau biasa disebut dengan pikukuh istilahnya, yang melarang segala bentuk modernisasi. Jadi hidup selaras dengan alam, kemudian menolak penggunaan bahan kimia sintetis, teknologi, dan kendaraan, serta sangat melindungi kelestarian hutan adat. Nah, kalau kita lihat, Mas dan Mbak, kita sangat kaya sekali akan kearifan lokal ya, dimulai dari Sabang sampai Merauke. Di pulau apa Sumatera sendiri sangat banyak sekali ada tambak atau pusara. Jadi kuburan itu ada pohon besar namanya pohon jabi-jabi untuk menyimpan air seperti beringin ya. Nah, kemudian ada ini dari Sumatera Barat alam terkembang jadi guru. Ada suku Talang Mama yang tinggal di hutan gitu ya. Di Jawa juga sangat banyak sekali. Kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, masyarakat Amungme itu yang tinggal di sekitar Freeport ya yang ada tambang emas. Jadi Amungme ini menganggap bahwa tanah adalah ibu kandung mereka gitu ya. Jadi sangat banyak sekali kearifan lokal yang kita punyai nanti bisa dipelajari sendiri ya Mas dan Mbak. Kemudian ada pendekatan ekonomi dengan memberikan insentif atau menciptakan sistem ekonomi berbasis lingkungan. Contohnya ada kita punya bank sampah, ada bermunculan sekarang startup di bidang lingkungan. Kalau di Malang sendiri ada BSM ya Mas dan Mbak ya Bank Sampah Malang. Nah, kemarin itu untuk kelas lain sudah pernah kuliah lapang di Bank Sampah Eltari. Tapi karena Bank Sampah Eltari ini punyanya individu, bukan punyanya pemerintah gitu ya. Jadi tetap harus nanti dikirim ke ini pusatnya Bank Sampah Malang. Kemudian terkait startup lingkungan ini sangat banyak sekali sekarang. Ada ATM sampah yang punyanya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi kita bisa ada fitur penukaran botol plastik yang nantinya menjadi poin gitu. Ada ATM sampah. Kemudian ada armada kemasan. Nah, sayangnya ini di Bekasi gitu ya, jauh dari lokasi kita yang menerima berbagai macam jenis sampah. Kemudian kalau di kita ada Mas dan Mbak di area ini Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lamongan dan Kota Blitar. Namanya adalah Zero Lim, yaitu layanan pengelolaan sampah yang bisa jemput dari rumah-rumah kita. Nah, Mas dan Mbak juga bisa bergabung. Istilahnya nanti jadi pahlawan Zero Lim. Jadi bisa bantu jemput sampah ke rumah-rumah. Ini juga ada aplikasinya di Play Store, Mas dan Mbak bisa download gitu ya. Nah, ini yang mendirikan adalah mahasiswa Universitas Brawijaya waktu mengikuti lomba kewirausahaan gitu. Jadi Zeralm ini bisa melakukan penjemputan minyak jelantah, kemudian sampah-sampah botol plastik gitu ya. Nantinya akan ditimbang, kemudian akan ditukar berupa poin seperti itu. Kemudian ada banyak juga yang lainnya ya, startup lingkungannya ada Rekosistem, ada Kamibox, ada Buangin, Iwos, ini khusus untuk sampah-sampah elektronik. Nah, yang sampah elektronik ini juga sebenarnya masih jadi PR besar karena eh, tidak setiap daerah itu punya. Jadi yang kemarin saya tergabung di Sapa Bumi itu, kita masih harus mengirimkan sampah yang sudah kita pilah itu dikirim lagi ke Jogja gitu karena yang sudah ada untuk pengolahan sampah elektronik adanya di Jogja, seperti itu. Ada Grini, ada Jangjo, Daur, kemudian Duitin. Nah ini Mas dan Mbak juga bisa jadi bagian gitu ya. Nah kan mau mendirikan sama teman-temannya startup lingkungan yang belum ada, ngolah apa gitu. Jadi ide.
Kemudian ada pendekatan teknologi tepat guna, yaitu dengan menyediakan alat atau teknologi sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat melalui program penelitian, pengabdian, KKN, atau mahasiswa membangun desa UB. Nah, ini juga kemarin waktu saya mengajar di biologi gitu ya, itu ternyata teman-teman mahasiswa juga eh, waktu terjun di masyarakat sangat banyak sekali permasalahannya, ada masalah banjir, masalah sampah, dan mereka membantu gitu ya, membuatkan teknologi tepat guna yang cocok untuk digunakan di masyarakat sesuai dengan masalah lingkungan yang dihadapi. Ini contohnya ada komposter rumah tangga, filter air, panel surya skala kecil. Yang perlu diperhatikan adalah teknologi ini apa jangan sampai yang misalkan mahal gitu ya, susah perawatannya. Karena percuma kalau kita memberikan teknologi tapi masyarakatnya tidak mampu untuk mengoperasikannya sehari-hari. Jadi nggak berkelanjutan gitu. Jadi kita harus lihat juga tipe masyarakatnya agar apa namanya teknologi yang kita terapkan di sana bisa digunakan secara berkelanjutan. Kemudian ada pendekatan kolaboratif, Mas dan Mbak, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak atau stakeholder yang terkait, seperti pemerintah, kemudian LSM, swasta, dan juga komunitas lokal. Misalnya ini bagi teman-teman ada yang apa kerja di PT Python gitu ya, melalui program CSR perusahaan PT Python misalkan itu melakukan penghijauan, penanaman mangrove gitu biasanya ya, kemudian bantuan biogas, pendirian bank sampah dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir ketujuh ada pendekatan hukum dan regulasi. Nah, ini menggunakan aturan gitu sebagai apa dasar tindakan untuk mendorong kepatuhan. Jadi dipaksa. Kita mau nggak mau harus patuh gitu ya karena ada aturan. Nah, kita sebenarnya sudah punya banyak sekali Mas dan Mbak aturan-aturan hukum dan regulasi terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kalau kita tuliskan semua tidak cukup berslide-slide gitu ya. Ini saja terkait sampah ada berapa ini sudah sangat banyak sekali mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah gitu ya, peraturan menteri dan masih sangat banyak yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sudah banyak sekali banner ya yang dipasang gitu ya di desa maupun di apa pinggir-pinggir jalan gitu yang seharusnya tempat itu tidak untuk membuang sampah, tapi masyarakat masih membuang sampah di sana. Meskipun sudah ada apa aturan atau denda, tapi terkadang apa pelaksanaannya kurang tegas gitu ya. Nah, kemudian ada juga larangan menggunakan kantong plastik di berbagai macam daerah. Jadi sebelumnya dari tahun 2018 itu, 2018, 19, sampai 2020, kita itu di hampir semua daerah di Indonesia itu sudah berlomba-lomba membuat aturan gitu ya. Ini mulai dari SMP PGRI Denpasar, kemudian Bupati Muba mengeluarkan surat edaran larangan terkait kantong plastik gitu ya. Nah, ini di Bogor sendiri dari tahun 2018. Kemudian tidak hanya di apa kota-kota gitu ya, kabupaten. Jadi kampus juga bahkan berlomba-lomba membuat aturan. Jadi di UB sendiri itu sudah ada di tahun 2020 Mas dan Mbak larangan penggunaan kemasan air minum sekali pakai gitu ya. Bahkan UB Fresh itu juga berencana meluncurkan produk galon yang biasanya hanya kemasan kecil ya biasanya ya sekitar 300-an mil gitu. Nah, ini aturannya sudah dari 2020 gitu, Mas dan Mbak. Di kampus lain juga di UNER, di UGM dulu waktu saya kuliah juga ada pengadaan tumbler besar-besaran ya waktu itu untuk dosen. Kemudian air minum di UGM itu dari keran sudah bisa diminum langsung gitu, tanpa diolah terlebih dahulu. Kemudian ini di UM juga ya ada larang penggunaan kemasan makanan bungkus sekali pakai. Tapi sayangnya terkadang ketika ganti apa pimpinan itu aturannya kemudian menghilang atau tidak diberlakukan lagi. Nah, peraturan pemerintah ini juga ada Mas dan Mbak yang mengatakan bahwa setiap orang wajib. Nah, ini di sini hukumnya wajib gitu ya, bukan sunnah, bukan apa mubah gitu kayaknya. Jadi kita memang diwajibkan untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah dan pendaur ulang sampah serta pemanfaatan kembali sampah. Nah, kira-kira Mas dan Mbak dari ketujuh metode pendekatan tadi gitu ya, manakah pendekatan yang paling unggul? Nah, kalau kita kembali ya tadi ada tujuh. Mana? Nah, kira-kira yang mana?
Mas dan Mbak yang paling unggul dari ketujuh pendekatan ini? Ada yang mau jawab? Eh, izin Ibu, Ya, silakan Mas Afzal. ya izin saya Afzal, mungkin menurut kami gitu Bu, kalau dari yang kami lihat pendekatan yang paling sesuai mungkin pendekatan ekonomi Bu, karena pengelolaan sampah itu mungkin lebih banyak di ibu-ibu. Jadi dengan ada unsur tambah dari ekonomi, biasanya juga di kelompok-kelompok kecil seperti PKK itu juga mengadakan pengumpulan sampah begitu Bu. Jadi pendekatan ekonomi meskipun hasilnya tidak signifikan, tapi dengan ada tambahan ekonomi itu juga menjadi hal yang paling efektif menurut kami Bu. Begitu. Oke, pendekatan ekonomi benar gitu ya. Jadi eh, kita jawab pendekatan ekonomi benar, kemudian partisipatif juga benar, sosial budaya benar. Apa artinya? Jadi artinya adalah bahwa pendekatan yang paling unggul itu sebenarnya jawabannya adalah tergantung gitu ya. Jadi tergantung masyarakatnya. Masyarakat kita itu memiliki gitu tipe atau karakteristik gitu yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi misalkan pendekatan X gitu, kita terapkan pada masyarakat A gitu ya. Nah, itu belum tentu bisa kita lakukan cocok di masyarakat yang B gitu. Misalkan untuk tempat tinggalnya Mas Afzal itu cocoknya adalah pendekatan ekonomi karena di sana memang ibu-ibunya gitu ya yang bergerak, yang mudah untuk digerakkan karena ada di rumah. Nah, berarti yang cocok untuk masyarakat yang di daerahnya Mas Afzal adalah pendekatan ekonomi seperti itu. Jadi bisa kita lihat dulu bagaimana karakteristik masyarakatnya gitu ya. Kemudian bisa juga dari tingkat pendidikannya. Kemudian di sana ada teknologi apa itu juga kadang mempengaruhi. Kemudian budaya lokalnya itu seperti apa itu juga sangat pengaruh. Ada juga masyarakat itu yang baru bisa didekati dengan pendekatan hukum gitu ya, baru mau bergerak gitu. Kalau nggak ada hukuman, mereka biasanya tidak mau, ada juga seperti itu. Nah, kemudian pendekatan ini biasanya memang diawali dari satu pendekatan saja gitu ya. Yang utama, yang jadi core-nya itu apa. Nah, nantinya akan diikuti dengan pendekatan yang lainnya. Akan berkembang menjadi integrasi beberapa pendekatan. Jadi misalkan dari pendekatan ekonomi, kemudian setelah berjalan, itu akan muncul lagi, oh ternyata kita perlu teknologi selain ekonomi. Nah, kemudian disambung dengan pendekatan teknologi. Kemudian seiring berjalan waktu, kita perlu kolaborasi dengan berbagai, misalkan ada instansi, akademisi untuk inovasinya ya. Jadi pendekatan kolaboratif itu perlu. Nah, dari situ nanti akan membawa pendekatan-pendekatan yang lainnya karena masalah lingkungan ini kan sangat kompleks ya Mbak, Mas dan Mbak. Jadi tidak bisa hanya dengan satu pendekatan saja. Jadi kita perlu gitu ya, perlu untuk kembangkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain seperti itu. Nah, kemudian Mas dan Mbak, dari sini ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan? Cukup Bu, Sudah jelas Bu. cukup? Iya, Sudah baik. cukup jelas. Kalau Jelas, tidak Bu. ada pertanyaan untuk agenda minggu depan, kita akan melakukan kuliah lapang di apa Gelintung Go Green atau biasanya disebut Kampung 3G gitu ya. Nah, tujuannya kita akan mempelajari secara langsung best practice dalam penerapan metode pendekatan pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah banjir perkotaan. Jadi, Kampung Gelintung ini mengalami masalah banjir. Jadi setahun itu banjirnya itu bisa apa namanya 2 kali, 4 kali gitu ya banjir besar, banjir kecil yang sekarang sudah bebas dari banjir. Nah sebelum apa besok kuliah lapang, Mas dan Mbak bisa mempelajari dulu di YouTube-nya dengan alamat sebagai berikut gitu ya untuk melihat gambaran gitu kampung itu seperti apa. Kemudian nanti kita minggu depan akan belajar di sana dengan manajer Kampung Gelintung bagaimana metode pendekatan yang dipakai gitu ya oleh Pak Bambang Irianto selaku manajer itu sehingga sekarang bisa bebas banjir. Nah, sekarang penampakannya seperti ini. Jadi Kampung Gelintung menjadi hijau gitu ya. Masyarakatnya itu gotong royong, partisipatifnya jalan gitu. Kemudian ada bank sampahnya, ada vertical gardennya, bisa membuka juga tadi yang di apa sampaikan Mas Afzal, pendekatan ekonominya jalan, UMKM-nya buka, homestay-nya juga. Nah, seperti itu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan pepatah kuno yang saya rasa masih apa namanya
berlaku ya sampai sekarang ya Mas dan Mbak. Jadi jika pohon terakhir telah ditebang, jika ikan terakhir telah ditangkap, jika sungai terakhir telah tercemar, manusia akan sadar bahwa uang tidak dapat dimakan. Jadi lingkungan kita butuh kebijaksanaan kita. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT dari saya, Dini Atikawati. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.